Laksana berlayar tanpa nakoda, dipaksa menerjang ombak, meraba dalam gelap. Halo Sobat Literasi, pada kesempatan yang berharga ini, saya akan menyampaikan resensi dengan judul Hargailah Kehadiran Sebelum Penyesalan Menghampirimu. Sebuah kisah dari buku Ayah, Ini Arahnya Kemana Ya? Merupakan karya dari seorang Gen Z yang bernama Khoirul Trian. Buku yang begitu populer di berbagai kalangan sehingga meraih predikat mega bestseller dan akhirnya diadaptasi menjadi film layar lebar dengan tembus lebih dari 1,6 juta penonton bioskop. Buku yang diterbitkan oleh Gradient Media Tama pada tahun 2024 dengan jumlah halaman 164. Sebuah buku self-improvement yang berisi narasi ungkapan pada dinamika emosional, konflik batin, dan perjalanan pendewasaan seseorang. Penulis secara apik mengaitkan kisah ini dengan isu fatherless. Isu ini sebuah fenomena kehilangan figur ayah akibat meninggal dunia, maupun secara fisik ada, namun tidak hadir secara emosional. Alur narasi yang melompat-lompat antara pikiran, realitas, dan untayan memori yang justru menjadi kekuatan yang magis, sehingga berhasil menggambarkan betapa kacaunya seorang anak ketika pilar utamanya telah hilang. Trian menuturkan konflik batin yang mendalam tentang krisis emosional di fase pendewasaan atau quarter life crisis. Krisis inilah yang kemudian memicu benturan dalam berbagai elemen ruang kehidupan. Pertama, konflik internal di dalam lingkungan keluarga. Beban ekspektasi memicu krisis bagi setiap peran. Sebagai anak sulung, ia terpaksa menjadi tulang punggung keluarga. Anak tengah memilih diam, tapi bertanya kepada langit-langit kamarnya. Si bungsu pula tiba-tiba terpaksa menjadi paling dewasa. Sedangkan di sisi lain, bagi anak tunggal, kejadian ini seolah memutus seluruh harapan hidupnya. Dan yang kedua, konflik profesional di dunia pekerjaan yang selalu tidak adil dan penuh tekanan sehingga mengikis kesehatan mentalnya. Mengangkat narasi yang menyedihkan, buku ini hadir mengajak pembaca masuk ke dalam ceritanya yang membuat penasaran di setiap lembarannya. Penulis berhasil membangun keterkaitan batin yang kuat, penderitaan, dan keputusasaan seorang anak yang merasa gagal, sehingga pembaca seolah mampu merasakannya. Buku yang ditulis dengan relevan isu, kedalaman karakter, dan gaya bahasa dengan diksi yang apik, sehingga menarasikan konflik batin yang kompleks menjadi kalimat yang begitu sederhana. Contohnya pada halaman 39 dengan pertanyaan yang sederhana namun penuh makna. Hanya saja ada beberapa kalimat yang menurutku garing untuk dibaca para orang awam karena pemilihan diksi yang terasa berlebihan. Buku ini tidak hanya enak dibaca, tetapi juga mudah divisualisasikan. Subjudul mampu mempresentasikan inti cerita dengan baik secara tersirat maupun tersurat. Meskipun demikian, buku ini menyertakan halaman interaksi yang begitu menarik. Namun sayangnya, desain ini kurang ramah bagi pembaca yang meminjam buku dari koleksi perpustakaan. Akan lebih baiknya ada sebuah perantara. Namun, ini tidak mengurangi pesan dari buku ini. Dengan buku ini, saya dapat mengekspresikan diri saya dan mewakilkan 20% rakyat Indonesia sebagai korban fatherless. Bahwasannya menjadi anak tidak harus saja tentang kesuksesan, tetapi tetap bertahan walaupun badai menerpanya. Sebab kita hidup di garis ketentuan Tuhan. Ada sebab dan akibat yang harus kita jalani dengan penuh ketabahan. Dan pada akhirnya, laut dan langit tidak pernah saling memiliki. Namun setiap senja, mereka tetap bertemu hanya untuk
saling mengikhlaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.